Gaib, Irfan, wa Fikri fil Laili, Zamrah Hasanah, Herna, Zumrah. Irfan lagi di mana ini? Masya Allah. Pekalongan. International Conference of Islamic Economic. Oh gitu. Yo Herna. Zamrah di mana posisi Zamrah? Di rumah Bapak. Di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Zikra. Zikra di mana Zikra? Herna di mana Herna? Zikra di mana posisi? Kayak di pantai Pengan. Majalengka, Hah? Zikro lagi di Majalengka, jalan, kan? Pak. Oh, Majalengka. Oh, ini Zikra. Ziam. Mana Ziam? Siam atau Ziam ya? Atau Ziam. Iya. Baru berapa orang ini yang bergabung? Iya, ada acara Irfan di Pekalongan, acara apa? Oh, di Wingustur. Oh, itu Islamic Economy atau apa istilahnya? Oh, ICC, ya. Oh ya ya. Tapi yang ekonomi ya, tema besar ekonomi Islam ya. Menarik juga. Siapa narasumbernya? Oh ya, dia internasional dia. Oh ya, ya. Internasional. Oh, BRI, ya. Oke, Aidul, udah siap Aidul? Udah pada sholat isya santrinya? Kebetulan belum, Pak. Belum, masih ngaji. Iya, Pak. Iya, Maaf Pak, kemarin kan kita ketemu di Cileunyi, Pak. iya, nanti kemana itu? Mau pulang Pak, sekarang lagi di rumah di Kuningan. Oh, Pulang beda dulu. antara nanti pakai kopiah haji dengan nggak kopiah haji ya. Kopiah. Lagi nunggu bis sahabat. Enggak Pak, nunggu mobil. Oh iya iya. Pak Hasan di mana Pak Hasan? Masih di Cianjur? Oh, masih di Cianjur, Ustaz. Di yayasan apa namanya tuh? Hasan Subhani. Enggak, di yayasannya. Yayasan Al-Kamil, Ustaz. Al-Kamil. Pasnya di jalan apa itu? Berdekatan sama kantor PU. Oh, berarti sebelum kota berarti ya? Ya, setelah Ciranjang. Nah, setelah Ciranjang. Kantor PU, betul. Dari apa itu? Yang sebelah kanan pesantren apa? Banyak tuh santrinya. Ada Al-Muslimun, ada Ibrahimiyah, di sebelah kanannya ada Al-Musri atau apa? Al-Musri, ya, itu sebelum. Oh, jadi antum sebelum Al-Musri ya? Sesudah. Oh, sesudah ya. Ya. Enggak, yang dekat terminal itu apa namanya? Rawabango.
Ya, ininya pesantrennya tepi jalan. Al-Ittihad itu yang kalau dekat Rawabangun itu Al-Ittihad. Al-Istihad. Ittihad ya. Ittihad ya, Ittihad ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ulumul Quran. Tadi sebelum Jumat dari jam 8.30 sampai jam 11 kita menghadiri sidang tertutup untuk saudari kita namanya The Big Big Nabilah Fauziah dari Kerawang. S1-nya di Al-Azhar, S2-nya di Al-Azhar juga, kemudian melanjutkan ke S2 IAT di UIN Bandung. Ya. Membahas persoalan moderasi dari perspektif dua tokoh. Satu adalah Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Dhilalil Quran, kemudian yang kedua Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Dua-duanya sungguhnya tokoh Ikhwanul Muslimin, sama-sama nasionalisnya, cuma berbeda di teknik jihadnya, jadi teknik perjuangannya. Kalau Halo. Halo, ya. halo. Halo. Jelas ya? Ya. Jadi tadi jam 8:30 sampai jam 11 kita menguji tertutup saudari kita The Big Big Nabilatul Fauziah, S2-nya, S1, S2-nya di Mesir, kemudian melanjutkan S3-nya di kita. Tadi ujian tertutup dengan masalah berkaitan dengan moderasi. Dia memperbandingkan dua tokoh Ikhwanul Muslimin, satu adalah Sayyid Qutb, yang kedua Sya'rawi. Dari pemaparan beliau, kedua tokoh ini sama-sama nasionalisnya, sama-sama cinta tanah airnya, dalam tanda kutip Mesir, cuma teknik perjuangannya berbeda. Kalau Sayyid Qutb ingin memperbaiki Mesir itu dari ranah pemerintahan. Jadi top down dia, dari atas kemudian baru nanti ke bawah. Jadi dia melihat bahwa memperbaiki Mesir itu harus dari atas. Sebaliknya Sya'rawi itu dari grassroots, jadi dari bawah dia memperbaiki ke atas. Nah itu yang yang diangkat oleh teman kita tadi. Catatannya adalah dia ingin merelevansikan pandangan-pandangan moderat dua tokoh itu dengan moderasi beragama di Indonesia. Dengan moderasi beragama di Indonesia. Nah, setelah kita lihat dari 5 orang komponen ahli dalam bidang ulumul Quran dan tafsir, kita melihat model penelitian itu kan paling tidak ada 5 yang dari pembacaan saya. Satu, model penelitian tematik, ada model penelitian komparatif, ada model penelitian filologi, studi naskah kuno, ada penelitian tokoh, ada penelitian living Quran. Nah, teman kita tadi, The Big itu
mencoba untuk melihat perspektif model beragamanya dengan menggunakan metode komparasi. Mungkin istilahnya al-bahthul muqarin. Jadi comparative research. Nah, catatan kita dari penguji itu, satu sisi teman kita ini hazanahnya luar biasa. Hazanah materinya maksudnya. Karena mungkin dia mendapatkan didikan literasi yang cukup lama di Mesir, S1, S2-nya. Tapi ada yang kita catat dari aspek metodologinya. Nah, dari aspek metodologinya kelihatannya dari metode atau model penelitian komparatif itu kan ada dua sungguhnya. Kalau kita baca itu ada spirited comparative research, ada misalnya integrated comparative research. Kalau di S1, kalau hanya membandingkan misalnya pandangan Aidul Mubarak dengan Irfan Farras, itu masih kita terima. Artinya dia sebatas misalnya mencari apa sih persamaan dan perbedaan dari pandangan dua orang ini dari perspektif tentang moderasi beragama. Itu kita masih terima penelitian seperti itu. Karena mungkin satu kembali kepada orientasi kita, batasannya baru peneliti pemula. Nah, S2 itu diharapkan itu sudah meningkat dari sekedar mencari perbedaan persamaan, dia ingin melihat lebih jauh misalnya pada aspek kelebihan dan kekurangannya. Nah, aspek kelebihan dan kekurangan dari dua tokoh itu. Misalnya tadi konteksnya moderasi beragama. Nah, S3 diharapkan tetap dibangun perbedaan persamaannya, dilihat lebih jauh pada aspek kekurangan dan kelebihannya, tapi mestinya sudah sampai kepada sintesa dua pandangan ini yang teranyam secara elaboratif, komunikatif, dialogis. Nah, sehingga nanti kelihatan di situ bahwa antara dua tokoh itu misalnya mereka di mana perbedaan dan persamaannya, di mana kelebihan dan kekurangannya, kemudian bagaimana dari dua tokoh itu dihasilkan sintesa pemikiran tentang moderasi beragama. Nah, sayangnya teman kita tidak muncul itu. Jadi nggak muncul sintesanya. Jadi mungkin dia membandingkan misalnya masih pada aspek secara spirited, jadi terpisah. Jadi tokoh seperti Sayyid Qutb itu latar belakang pendidikannya, karya tulisnya, kemudian karakteristik tafsirnya, kemudian pandangan moderasinya. Nah, kemudian di sisi lain dia melihat Syarawi itu dengan aspek-aspek yang lain. Jadi tidak terintegrasi aspeknya itu. Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu itu kan berarti harus terintegrasi. Jadi misalnya kalau bicara background, kita akan lihat background secara utuh tentang dua tokoh itu. Kemudian pandangan moderasinya. Sebab kalau kita bicara moderasi kan ada dasar pemikirannya, ada ada indikatornya, ada macam-macamnya kalau kita kembali kepada moderasi yang dibangun di Indonesia misalnya. Nah, tadi tidak menemukan itu. Objeknya di sana Mesir, di Indonesia. Jadi 9 aspek moderasi yang dibangun oleh Kemenang itu tadi tidak dielaborasi sedemikian rupa oleh teman kita tadi. Nah, kita memandang ini menjadi catatan kita nanti ketika beberapa saat lagi mungkin kita akan meneliti. Nah, kelemahan teman kita tadi pada aspek ini, metodologi ini. Nah, kelemahannya, karena mungkin dia menguasai betul materinya, tapi bagaimana mengemas materi itu menjadi sebuah pesan yang
terelaborasi secara dialogis, komunikatif, kemudian memilih komprehensif. Nah itu yang nggak dibangun karena mungkin dasar-dasarnya yang masih kurang. Jadi maksud saya, tolong pahami betul tentang model-model jauh-jauh hari, model-model penelitian tafsir atau ilmu Quran dan tafsir. Itu sudah ada banyak sekali bukunya. Misalnya kalau di Arab itu Al-Bahsul Muqarin, Al-Buhuth Al-Ilmiyah, atau istilahnya Manahij Al-Buhuth Al-Ilmiyah, itu ada di situ. Ada berbagai macam tentang misalnya tadi studi tentang tokoh, studi tentang tafsir tematik, tafsir muqaran atau muqarin, kemudian filologi, living Quran, ada semuanya di situ. Di situ diuraikan asumsinya, definisinya, tujuannya apa, langkah-langkah kerja setiap metode itu ada semuanya. Nah, itu perlu kita temukan itu. Sehingga nanti sebab kalau kesalahan metodologis nanti kan elaborasi juga zigzag nanti. Jadi tidak jelas ujungnya apa. Nah, itu tadi jadi bicara tentang relevansi moderasi dua tokoh Sya'rawi dengan Sayyid Qutb direlevansikan dengan moderasi beragama Indonesia, tadi tidak menemukan titik temunya. Relevansinya di mana gitu. Irtibat itu nggak ditemukan tadi itu. Nah, maka hal-hal yang berkaitan dengan beberapa teori dalam ranah ulumul Quran seperti yang akan kita kaji nanti, itu perlu menjadi catatan kita, perlu menjadi perhatian kita, karena itu nanti alat bantu kita yang bisa memudah kita dalam meneliti. Jadi aspek metodologi dengan aspek substansi bahasannya. Oke. Malam ini teman-teman sekalian, kita setelah pertemuan yang kedua itu menjelaskan tentang tema-tema penting yang kita anggap penting untuk sebagai dasar penelitian kita ke depan dalam ulumul Quran dan tafsir. Saya ingin memaparkan setiap bahasan itu apa yang perlu kita lihat. Nah, jadi nanti terus terang saya tidak tidak mereferensikan kalian untuk menulis makalah, tapi lebih mereferensikan misalnya kepada aspek mind mapping-nya. Jadi kalau kita bicara metode muqarin, apa sih yang kita bahas? Kalau kita bicara metode tematik, apa yang perlu kita bahas? Dari mulai asumsinya, definisinya, kemudian sampai kepada langkah-langkah kerja metodologisnya. Nah, coba Irfan ditayangkan, Ban. Yang tadi saya kirim. Kita beri satu contoh, ini baru slide pertama. Yang slide pertama apa? Nah, oke. Ya. Ini persoalannya berkaitan dengan aspek metodologi tafsir. Ini salah satu contoh saja. Nanti akan kita mulai tidak dari sini, tapi nanti dari ontologi Qur'annya, epistemologinya, aksologinya, kemudian berkaitan dengan tafsir, terjemah, takwil, macam-macam tema di situ. Jadi setelah penggambaran kita pada malam ini, kita nanti diharapkan membuat peta konsep seperti ini. Jadi tidak usah makalah. Ini bisa dioret-oret Pak Subhan, jadi nggak terlalu sulit. Kalau mendeskripsikan makalah kan perlu waktu panjang itu. Nah, kalau ini tinggal kita baca teksnya, kemudian apa yang terpenting di teks itu kita bikin dalam sebuah tema atau skema, dalam sebuah skema, dan itulah pokok bahasannya. Nah, saya mengambil contoh metodologi tafsir. Di bab sebelumnya itu ada kan pembahasan tentang metodologi tafsir. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang metodologi tafsir, itu kan berbicara tentang kaifa. Jadi bukan bicara tentang madanya. Nah, maka kita harus runut persoalannya, kenapa muncul metodologi? Nah, kenapa muncul thariqah? Kenapa muncul manhaj tafsir itu? Nah, saya melihat munculnya metodologi itu terkait misalnya bahwa ini masuk kepada ranah bagaimana nafhamul Quran.
kaifa nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran itu dari berbagai perspektifnya. Kata Al-Quran itu bisa kita pahami dengan terjemah alih bahasa. Kalau dalam konteks Indonesia tentu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, meskipun alih bahasa itu juga problematik. Itulah yang dikritik oleh misalnya Ibrahim Syaib dalam disertasinya, itu juga pernah mengajar teman-teman sekalian, Pak Ibrahim itu, sebab tidak sederhana itu terjemah itu. Mungkin Pak Hasan juga sudah banyak meneliti. Kita ambil misalnya kata ainun, lil ustadi ainun, itu artinya apa Pak Hasan itu? Litifli ainun, itu artinya apa? Anak itu punya mata. Punya mata. Oke, punya mata. Kemudian di Sumedang itu ada gunung apa itu Farhal? Tampomas. Tampomas, benar. Di sekitar Tampomas bawah itu ada aliran air enggak, Irfan? Farhal? Ada, Pak. Ada ya. Sungai apa namanya? Sungai apa? Kalau di Tampomas. Ya. Jadi pertanyaannya, itu sungai lahir dari mana mengalirnya? Dari gunung. Dari gunung. Airnya. Dan ketika saya melihat air di gunung itu, saya katakan tahtal jabali uyunun atau tahtal jabali ainun yatafajjaru minhul ma, misalnya. Di bawah gunung itu ada ainun, ada mata. Kan konteksnya bukan lagi mata kepala kita. Nah, kemudian Pak Herna misalnya lagi demo di Jakarta, demo kemarin. Kemudian saya ingatkan, izin ke saya misalnya sebagai Warek 3. Karena hati-hati ya, intabi ya Herna, hawalaika uyun indal mudaharah. Di sekeliling kamu itu banyak mata kepala, kan bukan mata kepala artinya. Ainun di situ artinya, kalau tadi artinya adalah sumber air, uyun di situ kan mata-mata artinya. Indal mudaharah intasyarat al-uyun. Ketika terjadi demonstrasi, maka banyak bertebaran ain-ain atau mata-mata di situ. Nah, kemudian Farhal, ayat tentang doa orang tua itu apa untuk anaknya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, apa arti qurrata ayun di situ? Kan beda lagi konteksnya. Nah, itu ketika kita mencoba untuk memahami kata, sangat problematik di situ terjemah itu. Sebab di ranah terjemah itu kan ada terjemah harfiah, ada terjemah maknawiyah, ada terjemah hurrah, ada terjemah istiqlaliyah, ada terjemah bebas sekali. Nah, situ. Maka tidak menutup kemungkinan kenapa misalnya muncul beberapa Quran terjemah, Pak Herna. Awal dari situ. Misalnya ada terjemah Quran yang tulis oleh Haji Ahmad Haryadi, mantan mubaligh Ahmadiyah yang keluar dari Ahmadiyah kemudian kembali kepada ajaran Islam yang dia anut. Kemudian dia mengkritik beberapa terjemah Quran kemenak dan Quran dari khalifahnya. Dari khalifahnya waktu itu Mirza Ghulam Ahmad, Thohir Ahmad waktu itu. Beliau kritik. Nah, tentu kritik itu sangat mendasar karena memang sebuah kata itu hadir dalam Al-Quran tergantung kepada konteksnya. Qurrata ayun artinya bukan mata kepala kan. Kemudian uyun dalam konteks ketika kita melihat banyak air keluar bukan arti mata kepala. Tapi ketika misalnya kita melihat sesuatu ada di depan kita begitu jelas, nadhartu bi'aini. Nah, kemarin misalnya, kemarin Farhal ikut itu, MTQ. Iya, Pak. Ikut ya, di mana?
Cikarang, Pak. Bukan, yang Oh, nasional. enggak ikut. Nah, teman-teman kita yang menjadi official semuanya melihat IKN. Pak Herna sudah lihat IKN belum? Belum ya? Pak Hasan juga belum. Jadi tadi ketemu dalam sidang itu Profesor Dr. Badrul Zaman, Ustadz saya katakan, antum sudah hadir di sana? Oh sudah, saya sudah keliling sebagainya. Terus saya katakan, kenapa saya bertanya? Kan laisal khabaru kal mu'ayyanah. Kan apa yang kita saksikan langsung tidak seperti informasi yang kita terima. Nah, antum sudah datang ke sana. Saya tanya, kam persen? Jawab beliau, 1% katanya. Jadi baru 1% itu perjalanan menuju 50 tahun. Belum apa-apa katanya gitu. 1%. Mau diam di sana siapa yang berani katanya. Gitu. Artinya sangat tergantung kepada konteksnya. Maka kalau kita ingin memahami kata, mungkin yang paling fleksibel adalah terjemah kembalinya. Tentu ranah terjemah pun nanti banyak persoalannya. Yang kedua, kalau kita ingin memahami makna, ranahnya tentu tafsir. Tafsir. Makna pun macam-macam kan. Misalnya ada makna yang komprehensif, luas. Ada maknanya singkat, padat. Ada maknanya barangkali hanya sekedar menarik perbandingan. Kayak tadi metode yang digunakan teman kita dalam sidang tutup S3-nya dalam ilmu Quran dan tafsir. Ada maknanya mendalam, ada lagi metode yang digunakan. Tapi masih dalam ranah tafsir. Nah, dari kata dan makna, seringkali mungkin kita berhenti di situ. Maka Al-Quran nggak living. Al-Quran nggak living. Kenapa dia nggak living? Dia nggak hidup menjadi tindakan, menjadi implementasi hidup kita. Saya melihat Pak Hasan sesungguhnya karena mungkin proses pemahaman kita berhenti di makna. Nah, tapi kalau kita coba lanjutkan dari makna itu menjadi sebuah pesan melalui proses tadabbur, maka itu mungkin akan sampai kepada aspek yang kita namakan dengan bagaimana kita menghidupkan Al-Quran itu. Kan dari pesan sesungguhnya. Nah, kalau makna itu banyak sekali persoalan di situ. Tapi kalau pesan mungkin lebih spesifik. Jadi bagi seorang guru mungkin ketika dia membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia tangkap. Sama terjemahnya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, atau Tuhan sekalian alam dan sebagainya. Tapi bagi seorang pendidik, seorang guru, ketika dia membaca ayat itu, dia menemukan kata misalnya yang berakar mendidik Rabba ya Rabbi. Maka Rabb al-Alamin, dia akan melihat secara makna Rabb itu Tuhan. Tapi ketika dikontekstualisasikan alamin, di situ ada unsur manusia, al-insan, al-hayawan, an-nabat, ayyusyayin akhar, seluruh alam raya ini, maka bagi mereka, yang mereka angkat adalah amalun ilahinya, pekerjaan Tuhannya. Kan Allah itu sebagai Tuhan sebagai pendidik. Maka dalam beberapa tafsir pendidikan itu kata Rob itu diartikan sebagai pendidik. Rob al-alamin berarti kan pendidik alam semesta di situ. Nah, kenapa kita harus memuji Tuhan, kita persembahkan segala pujian itu kepada Allah? Karena pendidikan Tuhan bagi makhluk itu luar biasa. Maka kita katakan alhamdulillahirabbil alamin di situ. Nah, pesan di situ kalau Tuhan sebagai pendidik misalnya, kalau Tuhan sebagai pendidik, maka pertanyaannya Jajang ngajar, Irfan sebagai guru, Pak Hasan sebagai guru, saya sebagai guru, Herna misalnya mungkin pernah ngajar, Farhal juga punya lembaga di sana. Bagaimana ente memposisikan diri ente Farhal dalam konteks ayat Rabbul Alamin misalnya? Nah, kalau Tuhan sebagai pendidik, berarti para dosen, para guru itu, kan nggak lebih sebagai pipa sesungguhnya. Nggak lebih sebagai pipa, nggak lebih hanya sebagai penyalur. Kok dalam bahasa hadisnya mungkin hanya sebagai mubalik.
penyampai ilmu-ilmu Tuhan yang pendidik tadi. Nah, kalau kita sebagai guru dan sebagai penyalur, guru itu sebagai penyalur, dosen sebagai penyalur, maka apa yang mesti kita lakukan dalam proses pendidikan itu harus sesuai dengan garis-garis aturan main yang telah ditetapkan oleh penyalurnya, Rabbul Alamin. Nah, contoh misalnya, banyak kasus kita temukan sikap para guru. Saya, karena mungkin kita terlibat di pendidikan, mungkin Pak Hasan juga sama. Fenomena akhir-akhir ini kan ketika kasus minimnya kesejahteraan para guru, kemudian juga minimnya insentif para guru, apalagi kalau kita masuk ke wilayah-wilayah pedalaman dan sebagainya. Nah, para guru kita ini seringkali berpikirnya kan praktis pragmatis. Artinya apa? Kemana mereka mengadu, kita tidak bisa tebak. Mereka datang ke bupati, mereka datang ke DPR, mereka demo sana-sini, BKD dan sebagainya. Mereka demo. Apa yang mereka demokan? Bagaimana ada peningkatan kesejahteraan dosen, kesejahteraan guru, dan sebagainya. Saya katakan, barangkali aspirasi Anda didengar oleh bupati, tapi realisasinya itu sangat tergantung kepada budget daerah, budget provinsi, atau budget nasional untuk guru. Paling-paling dari 250 naik 50.000, 1.000. Kenaikan daripada insentif kita. Terus saya bertanya, wahai para guru, pernah nggak kalian mendemo dalam tanda kutip misalnya kepada zat yang menyalurkan Anda sebagai pendidik, sebagai guru? Gimana caranya, Pak? Oh, channelnya banyak. Channelnya. Saya katakan channelnya bisa jadi hajat. Bisa jadi mungkin ada orang channelnya melalui tahajud. Bisa jadi orang channelnya dengan munajat, dengan doa, dan sebagainya. Nah, pendidikan kita hari ini kena tidak menyadari bahwa sebagai penyalur, seakan-akan dia berbuat seutuhnya, itu saya pikir ada yang perlu kita koreksi. Mereka melupakan zat penyalurnya, Pan. Nah, ada doa misalnya yang selalu kita ajarkan kepada murid kita. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani bihi wardudhu ilayya inda hajati ila wala tansaya alamin. Ya biasanya kalau kita memulai dulu TK, SD, SMP kan wal asri innal insana lafi khusrin. Tapi doa ini menarik ini. Allahumma inni istauda'tuka, ya Allah, aku kembalikan ilmu yang Engkau ajarkan kepadamu. Apa yang telah Engkau ajarkan kepadamu, aku kembalikan kepadamu. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani wardudhu ilayya, dan kembalikan ilmu itu kepadaku. Inda hajati ilaihi, kapanpun saya memerlukan ilmu itu. Wala tansani ya rabbal alamin, dan ya Rabb, jangan Engkau jadikan aku melupakan ilmu yang telah Kau ajarkan. Nah, kita kan kadangkala bahwa melihat guru itu segala-galanya, melihat dosen itu segala-galanya. Malah seringkali mungkin kita bertindak dalam bahasa yang ekstrim. Banyak guru-guru kita lebih Tuhan daripada Tuhan. Dosen kita lebih Tuhan daripada Tuhan. Kenapa? Ka'annahu ya'rif kulla syai'. Jadi sepertinya dia tahu segala sesuatu, segala-galanya dia tahu. Sehingga kalau anak nggak tahu itu, dia marahnya bukan main. Nah, guru seperti ini harus reposisi terhadap perannya, terhadap fungsinya, terhadap tugasnya. Nah, pesan yang diangkat misalnya dari dari Rabbil Alamin itu ternyata sifat guru yang ditonjolkan mestinya kan dua itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau seorang guru, seorang dosen, siapapun kita tidak memiliki dua sifat ini,
ya dia tidak bisa dipandang sebagai seorang guru. Karena itulah yang digambarkan Allah dalam Al-Fatihah ketika dia mendidik dua sifat itu. Nah, itu yang saya maksud. Kalau ada proses tadabbur, maka akan kita tangkap pesan itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau nggak ada proses tadabbur, ya berhenti di makna. Ya lagi-lagi seperti diskusi kita di kelas, Irfan. Kita berdebat sana kemari, wow, panjang lebar sebagainya. Marawi kita kritik, Said Qutb kita kritik, Syarawi kita kritik, Wahbah Zuhaili, wah kita preteli. tapi begitu Allahu Akbar, mahasiswa IAT baca puisi depan masjid. Nah, mudah-mudahan di Cianjur nggak ada pasannya. Jadi sekuat azan di Masjid Al-Iqomah, sekuat itu lantunan puisinya. Nah, mereka luar biasa hebatnya kalau udah berdiskusi tentang tafsir itu. Nah, menurut saya ini kenapa? Karena mungkin berhentinya di sini. Kita bisa diskusikan ke depan itu. Tapi kalau ada proses tadabbur misalnya, tentu tadabbur tergantung pada background kita. Seorang guru, maka yang menarik bagi dia adalah pesan-pesan tadabbur tentang ayat-ayat pendidikan. Seorang ekonomi syariah, seperti yang kemarin Irfan mungkin lihat itu, dia nggak tertarik kepada ayat politik, Bang. Makanya yang tertarik ayat-ayat riba, ayat-ayat baik, ayat-ayat qiraat, ayat-ayat dan sebagainya, itu menarik bagi mereka. Karena mereka lah mungkin pesan-pesan ekonomi itu yang mereka angkat. Nah, dari ketiga aspek itu, kata, makna, pesan, maka karena core kita adalah pembahasannya, saya ingin mengelaborasi tentang metodologi tafsir. Maka tafsir itu sebagaimana saya sampaikan kemarin itu ada dua aspek. Ada intaj, ada minhaj. Jadi kalau intaj itu tentu dia dalam bentuk kitab tafsir. Entah ada yang klasifikasi kepada klasik, pertengahan, modern, kontemporer, hari ini wujudnya sudah ada. Ya. Nah, yang kita bahas, yang kita perbincangkan sekarang, karena terkait metodologi, adalah by prosesnya. Jadi usaha kita memahami Al-Quran yang tiada henti sampai kapanpun kita terus memahami. Nah, untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam konteks penafsiran, tidak hanya sampai kepada kata, lanjut ke makna, sampai ada pesan, itu kan diperlukan metodologi di situ. Nah, dalam ranah metodologi itu, kita mengenal ada madhab, ada manhaj, ada kaidah, ada corak. Coba tampilkan yang slide yang kedua, Pak. Nah, jadi itu di ranah tafsirnya. Kalau kita bicara madhab, itu tentu terkait dengan sumber. Sumbernya dari mana tafsir itu. Kalau kita bicara manhaj, terkait dengan untuk apa sih seorang mufassir itu menafsir Al-Quran atau memahami Al-Quran. Kemudian kalau kaidah itu terkait dengan teknik penafsirannya. Nah, corak, kalau kita ingin melihat lebih ke dalam, itu hadir dari integrasi madhab plus metode plus kaidah plus background seorang mufassir. Jadi latar belakang seorang mufassir lahirlah yang kita namakan dengan corak tafsir. Nah, dari sumber kalau kita merujuk kepada Husain Adz-Dzahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun, atau misalnya di kitab Al-Mufassirun hayatuhum wa muqawamatuhum wa dhawabituhum, kita temukan tiga aspek itu. Jadi kalau sumbernya riwayah, maka produknya adalah at-tafsir al-ma'qul. Kalau sumbernya dirayah, artinya pemikiran mufassir, maka produknya adalah tafsir kalau ada riwayah al-ma'sur, kalau ada dirayah al-ma'qul. Nah, kalau sumbernya adalah al-isyarah,
Buktinya ada pada misalnya berbagai tafsir as-sufi, misalnya as-Sulami, kemudian ada Lataiful Isyarat, Ruhul Ma'ani dan sebagainya. Nah, dari sisi tujuan, apa yang perlu kita bangun tergantung kepada tujuannya. Kalau kita ingin menafsir Al-Quran dan mendapatkan penafsiran yang luas tentang Al-Quran itu dari berbagai perspektifnya, maka metode yang bisa kita gunakan metode tahlili. Kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang ayat itu, maknanya singkat dan padat, kemudian ijmali. Kemudian kalau kita mencoba untuk melihat mana sama, mana bedanya antara dua ayat misalnya yang berbeda, maka kita namakan isim muqarin atau muqaran. Kemudian kalau kita ingin menafsir Al-Quran, mendapatkan informasi yang mendalam tentang tema tertentu, maudhu tertentu Al-Quran, maka kita menggunakan maudhu'i. Nah, kemudian itu tujuan. Kalau kaidah tentu masuk ranahnya kepada ranah teknik. Jadi kalau mungkin kita kembali ke sebuah institusi, biasanya kalau ranah teknik itu, kalau yang berkaitan dengan akademik adalah panduan akademik misalnya. Ada panduan etika berpakaian, ada panduan macam-macam tentang SKS dan sebagainya. Ini masuknya teknik. Kita temukan di situ di Kitab Abdul Rahman As-Sa'di itu Al-Qaidul Lisan fi Tafsir Al-Quran atau Qaidul Tafsir Jam'an wa Dirasatan atau Usul Tafsir wa Qaiduhu, minimal kita temukan 3 aspek. Satu, ada ingin menguraikan kaidah teknik yang dasar sekali, kemudian ada kaidah bahasa, ada kaidah umum. Nah, sampai di sini yang berkaitan dengan madhab, manhaj, kaidah, cora itu, sesungguhnya saya ingin menguraikan tentang aspek metodologis tafsir tadi. Nah, ini masih bisa kita kembangkan sedemikian rupa. Contoh misalnya, kita mulai dari aspek riwayat. Aspek apa lagi yang perlu kita angkat? Di aspek riwayat itu kan ada misalnya, kenapa muncul madhab riwayat? Tentu kan ada dasar pemikirannya. Ada kita namakan asumsinya. Tidak mungkin ujuk-ujuk dasarnya riwayat. Nah, misalnya asumsi yang kita bangun adalah Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dan. Itu asumsinya. Yang kedua misalnya asumsi bahwa bainal ayah wal ayat was surah irtibatun wa munasabatuha. Itu asumsi yang dibangun. Maka lahirlah misalnya sebuah ayat itu untuk melihat itu dan bagaimana Al-Quran yufassir ba'dahu ba'dan, maka Al-Quran telah menghadirkan ayat Quran sekaligus dengan tafsirnya. Berarti di mana kita temukan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya tafsirnya juga di situ dalam Al-Quran. Di mana kita temukan misalnya ayat Alif Lam Mim, lanjutannya itu tentu ada di misalnya Alif Lam Mim juga, di ayat setelahnya misalnya. Contoh misalnya, kalau kita ingin melihat dalam rangkaian surat Al-Baqarah saja, ketika kita angkat sebuah pertanyaan misalnya, siapa sih orang-orang mutakin itu cirinya? Ternyata kan kita temukan pernyataannya ada di Al-Baqarah kedua, tetapi penjelasan siapakah yuqimunas shalah misalnya, ciri-ciri orang bertakwa, yu'minuna bil ghaib, yuqimunas shalah, mimma razaqnahum yunfikun, yu'minuna bima unzila ilaika, sampai misalnya pertemuannya adalah di wabil akhiratihum yuqinun. Nah, kalau kita angkat lagi misalnya untuk melihat siapa sih orang yang mendirikan sholat ketika ditutup misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa sih orang yang mendirikan sholat, dia mendapat petunjuk sekaligus dia beruntung. Nah, ternyata jawabannya kan tidak di Al-Baqarah, adanya di Al-Mu'minun misalnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pertanyaan berikutnya,
Siapa orang yang sholat, dia mendapat hidayah dengan sholatnya, dia beruntung. Kemudian jawabannya ada di tadi al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatim khashi'un. Pertanyaannya, siapa orang yang khusyuk itu? Tidak ada penjelasan di al-mu'minun. Penjelasannya misalnya ada di al-Baqarah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian wasta'inu bis sabri was shalah. Terus ada ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kemudian siapa dia? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini kerjanya tafsir riwayat. Ya, kalau proses pendaftaran seperti itu. Nah, dengan menggunakan misalnya tekniknya teknik dasar. Karena teknik dasar itu kalau kita kembali kepada metodologinya, Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil qaulin Nabi, Al-Quran bil qaulis sahabah, Al-Quran bil qaulit tabi'in. Nah, kalau sudah ketemu asumsinya, definisinya, apa tujuannya, kemudian langkah-langkah kerja daripada tafsir riwayah itu bagaimana, maka pertanyaan terakhir, bagaimana memverifikasinya, memvalidasinya? Kan pertanyaannya, misalnya, dengan beragamnya riwayat yang kita temukan, maka memunculkan pertanyaan, kalau begitu, tidak semua tafsir riwayat itu bisa kita terima. Sangat tergantung kepada proses verifikasi kita terhadap kualifikasi hadis. Nah, disinilah yang kita katakan dulu ketika S1, bahwa di sini titik temu antara ulumul Quran dengan ulumul hadis. Ulumul Quran tidak bisa dipisahkan ulumul hadis, sebaliknya ulumul hadis tidak bisa dipisahkan ulumul Quran. Ibarat mata uang. Salah satu titik temunya di sini, yang kita namakan dengan tafsir, yang merupakan sumbernya adalah riwayah. Maka kalau dipertanyakan, atau kalau kita ditanya, bagaimana dari tafsir riwayat itu mana yang paling benar? Nah, yang paling benar bagaimana? Maka jawabannya tergantung kepada validitas riwayat. Kalau kita kembali kepada ulumul hadis, berarti kalau ayat itu diriwayatkan oleh hadis yang sahih, maka bisa kita terima. Kalau kualitasnya di bawah sahih, bisa jadi dia jadi hasan. Kalau di bawah itu bisa jadi dhaif. Nah, di sini ketika muncul pertanyaan bagaimana kita memvalidasi kesahihan daripada apa yang kita namakan sebuah produk tafsir ketika itu dilihat daripada sumber penafsirannya. Di S1 barangkali kita masih secara definitif riwayat itu apa dan sebagainya. Kita harapkan di S2 kita sudah bisa yang namanya hadis yang kita gunakan untuk meriwayatkan hadis itu atau riwayat itu. Nah, dari setiap aspek ini, kalau kita kembangkan petanya, skemanya, maka nanti misalnya di riwayat, di royat, isyarat itu harus kita munculkan. Satu, asumsinya, yang kedua, definisinya, yang ketiga, tujuannya, keempat, langkah-langkah kerja tafsir riwayah itu, kemudian metode validasinya, sampai kepada referensinya. Tafsir apa saja sih yang menggunakan yang sumbernya riwayat? Nah, itu di ranah sumber. Oke, di ranah sumber. Sekarang di ranah tujuan, yang di situ dinamakan tahlili, ijmali, muqaron, maudu'i, itu kita bisa bangun skema yang sama sesungguhnya. Sebab tidak mungkin muncul tahlili. Nah, kalau tahlili itu kan muncul bahwa Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'. Maka kan segala sesuatu ada dalam Al-Quran.
Berarti kalau segala sesuatu dalam Al-Quran, dia di dalamnya maknanya komprehensif, maka tidak mungkin kita menggunakan misalnya metode ijmali. Mesti kita menggunakan metode tahlili. Karena tahlili itu semua aspek yang terkait dengan ayat itu kita uraikan. Maka ada asumsinya, ada definisinya, ada tujuannya. Sama juga, tahlili itu ada langkah-langkahnya. Misal, tadi kita membandingkan misalnya antara Soffatut Tafasir dengan Marogi misalnya. Sama-sama tahlilinya, sekian jilid. Kalau Marogi itu, kalau saya tidak salah kan, dia mengawalinya dari bagaimana kita memahami kata dalam Al-Quran. Asumsinya apa? Bahwa Al-Quran itu terdiri pada surat, surat itu terdiri pada ayat, ayat itu terdiri daripada kata, kata itu terdiri daripada huruf sebagainya. Maka memahami sebuah ayat harus diawali dengan maknal mufradat. Nah, itu kita temukan dalam Marogi. Cuma tidak semua mufradat dalam Marogi itu diangkat. Mungkin tergantung, karena urgensi kita orang Indonesia yang boleh jadi tidak tahu semua kata, tapi berbanding orang Mesir kan, yang dia udah banyak tahu tentang kata-kata. Boleh jadi subjektivitas Marogi itu melihat, barangkali beliau melihat kata ini penting untuk diuraikan, disyarah, ditahlil, tapi kata-kata ini tentu tidak penting. Kalau bagi kita semuanya tentu penting karena kaitan kemampuan kita memahami kata dalam Al-Quran itu. Kemudian setelah itu, kalau nggak salah, Aidul sudah selesai baca Marogi, Al-Maknal Jumali ya. Betul Pak Hasan? Al-Maknal Jumali. Nah, kemudian yang ketiga itu, kalau nggak salah, baru Al-Bayan ya. 3 dia. Jadi makna mufradat, dia jelaskan arti per kata. Yang kedua dia jelaskan makna global daripada kumpulan ayat yang dia tafsirkan. Setelah itu dia rinci penafsirannya kepada beberapa aspek yang menjadi muatan ayat itu. Nah, sama-sama menggunakan metode tahlili. Tapi kalau kita lihat misalnya Wahbah Zuhairi dalam tafsir Al-Munirnya, ternyata rincian langkah-langkahnya lebih banyak lagi. Kalau nggak 7, 8 itu. Satu, makna mufradat. Berarti dia menjelaskan dimensi morfologi dan artinya. Yang kedua, i'rabul kalimat. Dia jelaskan kata-kata ini posisinya kenapa. Mana mubtada, mana khobar, mana mudhof, mana mudhof ilaih, mana sebagainya. Yang ketiga, kemudian dia jelaskan kalau itu ada unsur balaghahnya, balaghatul ayat. Dia jelaskan unsur balaghahnya. Kalau ada tasbihnya, dia angkat tasbihnya. Tasbih apa? Tasbih mursal, tasbih baligh, atau tasbih apa. Kemudian baru setelah itu dia uraikan. Ayat itu ada sebab nuzulnya. Kemudian ada munasabahnya. Baru at-tafsir wal bayan. Nah, setelah at-tafsir wal bayan itu diuraikan di akhir yang jarang kita temukan di tafsir yang lain. Fiqhul hayati wal ahkam. Itu mungkin mengangkut pesan-pesan daripada ayat, tapi 2 yang beliau angkat. Satu yang berkaitan kehidupan sosial, yang kedua berkaitan dengan ahkam. Karena kalau kita lihat Wahbah Zuhaili di di cover bukunya kan Ustadz fil Lughah Arabiyah wa Syariah al-Islamiyah. Jadi memang kepakaran beliau ada di situ. Ada di 2 hal itu. Maka bahasa beliau angkat, kemudian pesan daripada ayat itu mana yang menyangkut dustur, undang-undang, kemudian aturan main, hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sama-sama tahlilinya. Nah, jadi di wilayah sumber bisa kita elaborasi lebih jauh lagi, di wilayah tujuan juga sama. Nah, masuk wilayah teknik. Kalau wilayah teknik itu, maka tadi kalau kita buka Qaidut Tafsir wal Ahkam, wilayah teknik itu terkait dengan itu kerjanya tafsir riwayat sebenarnya, tapi lebih kepada wilayah teknisnya dengan contoh-contoh dan sebagainya. Tafsir Quran bil Quran,
Misalnya ini ayat ini, tafsirnya ayat ini, riwayatnya ini, dan sebagainya. Sampai lengkap sekali beberapa tafsir itu sudah dengan tahqiq daripada hadisnya. Sahih, tidak sahih, dhaif, tidak dhaif. Bahkan ada tahqiq la asla lahu katanya. Itu mungkin kalau Aidul dulu belajar hadis mungkin lebih apa namanya, ya nggak punya dasar sama sekali hadis itu. Rubama kaulun nas al-amah itu. Nah, di bahasa, nah di sini sekali banyak sekali. Di bahasa itu kalau kita kembali kepada kitab Qaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan itu mulai daripada aspek sorobnya diuraikan. Jadi satu alhamdulillahirabbil alamin, hamdun itu asalnya hamidah, hamdun itu masdar, kemudian mendapat imbuhan alif lam, maknanya ini lil istiqaq fil jam'i misalnya. Lam itu huruf apa? Huruf mabani atau ma'ani. Kalau dia ma'ani apakah dia amil atau atil? Kalau dia amil misalnya apakah dia harful ataf atau harful jar? Apa makna jar? Diuraikan panjang lebar di bahasa itu. Nah, bisa kita lihat misalnya di apa namanya, di Mufradatul Quran. Itu banyak sekali di situ. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan makna Al-Quran, yang berkaitan dengan disiplin ilmu, apakah syariah, akidah, akhlak, tarbiyah, itu masuk kepada kaidah yang bersifat umum di sini. Nah, ini yang berkaitan dengan teknik yang kita namakan teknik penafsiran, baik itu yang berkaitan kaidah dasar, kaidah bahasa, atau kaidah umum. Nah, itu juga diuraikan sedemikian rupa. Nah, sampai di sini sesungguhnya, jadi menggambarkan kerja kita, saya tidak mau terburu-buru, minimal nanti kita beri waktu 2 minggu kepada kalian untuk membuat mapping seperti ini. Jadi tidak usah membuat makalah. Jadi cukup misalnya ketika, apa namanya, coba dibuka lagi Pan, daftar isi Pan. Tema-tema yang kita bahas. Ini salah satu contohnya. Halo Irfan, tolong diangkat lagi apa namanya pokok-pokok bahasan kita. Nah, ini salah satu pokok bahasan. Ya, ada yang bisa ngangkat, Aidul? Yang pokok-pokok bahasan kemarin, Dul? Ya, yang pertama kemarin, dari mulai ontologi Quran, i'jaz, kemudian tafsir, takwil, kemudian apa namanya. Nah, oke. Nah, kita itu tadi di mana? Coba di aspek metodologi. Mana metodologi, Aidul? Terus, Dul. Terus. Nah, di situ. Jadi yang saya gambarkan itu sebuah contoh bagaimana kita menggambarkan misalnya madzhabut tafsir, metode tafsir, kaidah tafsir, corak tafsir. Nah, itu tadi gambarannya. Nah, itu yang mau kita diskusikan ke depan itu. Jadi peta konsep setiap pokok disiplin yang akan kita bahas. Coba ke atas dikit dulu. Misalnya di aspek apa namanya? Terus. Nah, munasabah. Oke. Asbabun nuzul, munasabah. Nah, maksud saya begini, di munasabah dulu. Munasabah. Terus ke atas. Iya, struktur. Nah, udah situ aja. Nah, di sini kan baru pengertian munasabah dalam Al-Quran, pendidikan kedudukan munasabah dalam penafsiran, urgensi dan keutamaan munasabah, pendapat ulama mengenai munasabah. Nah, ini tawaran, Bapak Ibu sekalian. Sementara kita ingin melihat munasabah itu secara komprehensif. Nah itu,
untuk melihat munasabah secara komprehensif, maka perlu pemetaan persoalan. Nah, itu yang kita harapkan. Contoh misalnya, ketika kita membahas munasabah, kan dia tidak ujuk-ujuk hadir. Ada dasar pikirannya. Nah, jadi dasar pikirannya kita tulis misalnya. Dasar pikiran, jadi ketika kita bicara munasabah, kita awali dasar pikiran atau asumsinya. Asumsinya, apa sih asumsinya? Asumsinya, kalau kita bicara asumsi, berarti terkait dengan karakteristik ajaran Al-Quran. Karakteristik ajaran Al-Quran itu kan tentu ada. Dia universal, dia komprehensif, dia integral, dia responsif misalnya. Kemudian dia dinamis, dinamis sekali. Nah, mana yang berkaitan dengan munasabah? Tentu misalnya integral. Nah, integral itu artinya merupakan satu kesatuan. Nah, karena dia merupakan satu kesatuan, maka dibutuhkan ilmu untuk melihat keterhubungan antara beberapa unsur dalam Al-Quran itu. Maka lahirlah ilmu munasabah. Nah, dari situ nanti kita munculkan definisinya apa. Dari definisi itu tentu dia hadir, ada tujuannya munasabah itu. Apa tujuan ilmu munasabah itu? Dalam konteks kita tujuannya konteksnya pemahaman semuanya. Nah, di situ definisinya. Kemudian bagaimana nanti kita melihat macam-macam misalnya, macam-macam munasabah itu. Macam-macam munasabah. Kemudian boleh jadi nanti kita angkat referensi dalam ilmu munasabah itu apa. Kemudian kerja mencari munasabah dalam Al-Quran bagaimana. Nah, itu terserah kalian itu. Karena kalian yang meneliti berbagai referensi yang ada, semua yang terkait dengan munasabah, dari mulai asumsi sampai kepada bagaimana kita memverifikasi munasabah dalam Al-Quran, itu dicantumkan. Tapi tidak deskriptif. Nah, tidak deskriptif, tidak diuraikan dalam bentuk makalah. Jadi diuraikan dalam bentuk skema seperti ini. Nah, jadi dari hal yang dari aspek boleh jadi mungkin ada pembahasan ontologinya, epistemologinya, aksiologinya boleh di situ. Kita lihat nanti. Jadi dengan asumsi bahwa seluruh perangkat ini baik yang berkaitan dengan ulumul Quran, tafsir, itu adalah sebagai instrumen kita untuk atau lifahmil Qur'anil Karim. Nah, itu tentu aspek-aspek itu tidak akan kita temukan kalau kita tidak meningkatkan literasi kita. Artinya, kalau idol misalnya nanti ingin membahas munasabah, yang pertama dicari itu adalah di Google itu mesti dibuka referensi otoritatif tentang munasabah. Jangan menggunakan buku dari Pak Ahmad Izan, karena untuk S1 itu. Jadi saya sudah nyusun, ini selesai, ilmu munasabah selesai, asbabun nuzul selesai, itu maaf, itu jangan dirujuk. Kok dilihat sekilas boleh, karena itu untuk adik-adik kita di S1. Nah, kita harapkan minimal misalnya kalau idol ingin mendalam tentang itu, nuzumud dorori fi tanasubis suwari lil biqa'i misalnya. Nah, itu komplit pembahasan tentang munasabah di situ. Kemudian ketika Irfan membahas asbabun nuzul, wayahna minimal sekali Irfan itu harus merujuk kepada Lubabun Nukul fi asbabun nuzul Imam Suyuti. Itu magnum opus beliau itu tentang di situ. Jangan merujuk kepada kitab-kitab suplementer. Jadi pelengkap. Jadi rujuk dulu kitab-kitab yang otoritatif, nanti mungkin untuk penambahan penjelasan, elaborasinya boleh kitab-kitab pelengkapnya. Misalnya terminologi tafsir, takwil, dan terjemah, itu boleh merujuk kepada at-tafsir wal mufassirun. Karena di bab pertama itu semuanya membahas tentang itu. Nah, kemudian coba ke bawah lagi, Idol, ke bawah lagi, setelah itu. Terus
yang yang 10 angkat ke atas dulu. Nah, tadi metodologi ya. Ya, metodologi, oke. Seperti itu bayangan, tapi itu hanya gambaran. Saya hanya ngasih gambaran saja. Terus epistemologi, metode tafsir, ada metode, ada pendekatan kontekstual, ragam metode dalam penafsiran Quran, ragam corak dalam penafsiran. Seperti corak dalam penafsiran itu kan berangkatnya dari tadi, dari rahimnya dulu. Dari rahimnya adalah bahwa lahirnya corak itu adalah mazhab plus metode plus kaidah, kemudian plus latar belakang mufassir. Nah, itu rahimnya. Kemudian begitu itu, setelah itu dia keluar meliputi aspek apa saja corak tafsir itu tergantung. Maka nanti kita bicara backgroundnya, maka lahirnya misalnya at-tafsir as-sufi, at-tafsir at-tarbawi, at-tafsir al-iqtisadi, kalau ekonomi yang kemarin diikuti oleh IPAN itu tafsir ekonomi dan sebagainya. Semuanya ayat-ayat ekonomi. Dan saya tidak minta penjelasan dengan elaborasi ayat yang panjang lebar. Jadi skema aja. Jadi kalau ayat-ayat nanti kita bisa elaborasi berdebat di semester berikutnya. Jadi kita ingin mempetakan ketika kita bicara model-model tafsir tematik itu apa saja misalnya. Tafsir tematik maka berangkatnya dari aspek metode yang tujuan untuk memahami Al-Quran, lahirlah tafsir tematik. Kenapa lahir? Ada asumsinya, kemudian ada pengertiannya, ada tujuannya, kemudian ada pembahasan tentang orientasi tafsir tematik, ada figur-figur tafsir tematik, ada tema-tema besar tafsir tematik, ada maroji tafsir tematik. Nah, itu mengenal itu. Ketika tadi kita tanya rujukannya apa, teman kita tadi nggak bisa menjawab. Karena mungkin dulu di S1-nya dia lemah. Ketika kita bicara munasabah, apa maroji munasabah? Maroji asbabun nuzul. Nah, nanti kita ketemukan itu. Sementara itu dulu, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Minggu depan kita off dulu. Saya beri waktu 2 minggu, cukup kira-kira ya? Baik, Pak. Ya, jadi 2 minggu dulu kita beri waktu kepada kalian untuk coret-coret, membuat sebuah skema. Tapi sudah dibagi belum, Irfan? Bukan itu. Tema-tema pokok. Itu nanti total kita di kelas ini berapa orang? Nah, 25 ya. Jadi itu tolong dibagi 25 kelompok, 25 tema. Ya. Tidak mesti tema persis seperti yang saya tulis di sini. Jadi misalnya begini, kalau bicara epistemologi, boleh kalian mengambil salah satunya. Misalnya pendekatan berbasis tasawuf, pendekatan berbasis logika, pendekatan linguistik di situ. Karena metode tafsirnya sudah kita bahas di atasnya. Nah itu, jadi ambil salah satu aja. Karena ini kan tema besarnya ada berapa? Ada 11, 12. Semuanya ada berapa, Pan? Coba. 11. Coba angkat ke atas. Sampai ke bawah, Pan. Ada berapa tema? Nah, ada 14. Sementara kita kan ada apa? Ada 25, berarti masing-masing satu. Silakan dari subtema diambil silakan. Tapi subtema yang besar maksudnya, jangan subtema yang kecil. Silakan ambil salah satu dari subtema itu. Nah, kecuali mungkin model-model tafsir tematik. Ambil salah satu model. Kemudian epistemologi tafsir Nusantara, itu umum sifatnya. Epistemologi tafsir kontemporer, umum, sehingga contohnya nanti
cukup satu aja misal, atau dua atau tiga, atau per kawasan misalnya, terserah itu. Nah, coret-coret dulu, kembali ke literasi selama 2 minggu, kemudian nanti dibikin skema, seperti mungkin contoh seperti tadi, skema saja. Nah, itu yang nanti menjadi bahan diskusi kita. Nah, teman-teman yang lain mungkin mengkritisi apa yang perlu ditambah dari skema itu, apa yang perlu dikurangi, atau apa yang perlu kita buang dari skema itu, sehingga ini menjadi pembahasan yang utuh tentang aspek atau pokok persoalan yang kita kaji dalam Al-Quran dan tafsir. Oke. Silakan yang lain. Aidul barangkali ada perlu ditanyakan. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Farhal? Ya, Pak. Ya. Belum. Ada, Farhal? Cukup, Pak, cukup. Oh, cukup ya. Oke, kita cukupkan sekian, kita lanjutkan insya Allah. Sabtu depan kita off dulu, tapi tetap masuk absensi di salam nanti. Saya masukkan. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, boleh dikirim ke WA aja skemanya. Ini coret-coret saya, skemanya sudah memadai atau belum, apa perlu ditambah dan sebagainya. Setelah itu baru kita tulis yang rapi skemanya tentang aspek-aspek yang kita kaji. Syukran ala husni ihtimamikum, menaltaqi insyaallah fi yaum al-jum'ah al-ati, wa nashkurukum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Ini Pak Yogi baru muncul ini, Pak Yogi. Sudah mengikuti dari tadi, Ustaz. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ya, syukran. Thank you for your attention. Yeah, you're welcome. Terima kasih. Aidul, Masya Allah, Aidul, Allahu Akbar. Aidul, Masya Allah. Masya Allah, Aidul. Alhamdulillah. Assalamualaikum, fans. Oh, Aidul. Idol Fans Club ya. Kalau Aidul. Assalamualaikum, Mak. Kuliah, Aidul. Aidul, 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 get out. Aduh, lieu euy. Tahrij hadis. Tahri